Memasuki pertengahan tahun 2025 bulan Juli menjadi momen yang tepat untuk membeli smartphone baru. Saat ini pasar dibanjiri pilihan HP dengan spesifikasi tinggi namun tetap ramah di kantong. Berikut rekomendasi terbaik yang layak dipertimbangkan. Yang pertama ada Nubia Neo 3 series. Nubia balik lagi bawa angin segar buat para gamers. Nubia Neo 3 series yang desainnya bener-bener gaming abis. Ada mata elang dengan lampu nyala di bodinya, bikin makin sangar di tangan. Layarnya juga nggak main-main varian. Neo 3 GT udah pakai AMOLED 120 Hz. Sedangkan versi Neo 3 masih setia sama IPS LCD, tapi tetap kece. Chipsetnya beda tipis nih, Neo 3 ditenagai Unisoc T8300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara Neo 3 GT lebih gahar, pakai Unisoc T9100. Keduanya punya RAM 8 GB dengan pilihan memori 128 atau 256 GB. Kamera utama 50 megapiksel ditemenin depth 2 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Cocok banget buat lo yang doyan konten. Baterai juga nggak kaleng-kaleng 6000 mAh plus fast charging 80 watt. Yang ke-13 ada Tecno Pova 7. Ponsel Pova 7 4G mengusung layar 6,7 inci IPS LCD. Sementara Pova 7 5G mengusung layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Untuk performa ditenagai chipset G100 Ultimate yang cukup gahar di kelasnya, sementara Pova 7 5G dibekali chipset Dimensity 7300. Dilengkapi RAM 8 atau 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB, cocok buat multitasking dan simpan file besar. Di sektor kamera tersedia kamera utama 108 megapiksel, plus kamera tambahan 2 megapiksel, dan kamera depan juga mumpuni buat selfie. Baterai jumbo 7000 mAh dengan fast charging 45 watt, tahan seharian penuh bahkan untuk pemakaian berat. Yang ketiga ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Layarnya AMOLED 6,78 inci, refresh rate 120 Hz. Buat scroll TikTok atau main game kayak Free Fire gambar smooth kayak mentega. Digerakin chipset MediaTek Helio G100 fabrikasi 6 nanometer, performa ngebut buat multitasking atau gaming. RAM 8 GB juga memori internal 256 GB, bikin nyimpen data atau install game sepuasnya. Kamera belakang triple combo, lensa utama 50 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, selfie 13 megapikselnya juga jago capture aura viral lo. Baterai 5000 mAh tahan seharian buat daily. Yang keempat ada Motorola G45. Motorola G45 ini datang dengan layar IPS LCD yang gede banget, 6,5 inci dan refresh rate yang 120 Hz. Buat lo yang hobi main game atau nonton video, layar ini pasti bikin pengalaman lo makin mantap. Dapur pacunya juga nggak main-main pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer. Lo bakal dapat memori internal super luas 256 GB dan RAM 8 GB, yang bikin multitasking atau gaming lu lancar jaya tanpa hambatan. Kamera belakangnya ganda dengan kombinasi 50 megapiksel juga 2 megapiksel, yang siap abadikan momen penting lu dengan jelas. Sementara buat lu yang demen selfie atau video call, kamera depan 16 megapikselnya bisa diandalin. Dengan kapasitas 5000 mAh dan fast charging 18 watt, Yang kelima ada Infinix Note 50. HP ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci gede banget dan refresh rate sampai 144 Hz. Dapur pacunya juga nggak main-main ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100, cocok banget buat lo yang doyan main game atau multitasking seharian.
dipadu sama RAM gede hingga 8 GB dan storage 256 GB. Bagian kameranya juga lumayan solid, ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel, cukup banget buat dokumentasi harian atau bikin konten sosial media. Yang paling penting baterainya gede banget 5200 mAh, dukungan fast charging 45 watt. Yang keenam ada Tecno-Camon 40. Dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz, tampilan visualnya sangat memukau dan responsif untuk pengalaman multimedia maksimal. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 Ultimate, HP ini didukung oleh RAM 8 GB serta opsi penyimpanan internal 128 atau 256 GB, memastikan multitasking dan penyimpanan data berjalan lancar. Fitur fotografi canggih dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel siap menangkap momen terbaik dengan detail yang tajam. Baterai berkapasitas 5200 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Yang ketujuh ada Infinix Note 50S. Layar depan menggunakan panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz, menawarkan tampilan visual yang tajam dan responsif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan performa yang cepat dan efisien. Dilengkapi dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 64 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel, memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Ponsel ini mendukung pengisian cepat 45 watt. Yang kedelapan ada iQOO Z10. Layarnya pakai panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, jadi performanya kencang tapi tetap irit daya. Varian RAM-nya ada dua, yakni 8 dan 12 GB, dengan penyimpanan internal 128, 256, atau 512 GB. Untuk kamera iQOO Z10 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterai super besar 7300 mAh, didukung pengisian cepat 90 watt flash charge. Yang kesembilan ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 watt. Yang ke-10 ada Poco F7.
Poco F7 bawa layar 6,83 inci berjenis AMOLED flat dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Urusan performa HP ini ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4. Kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera depan 20 megapiksel. Ponsel ini punya baterai 6500 mAh. Ponsel ini support fast charging 90 watt. Yang ke-11 ada Poco X7 series. Bicara soal ponsel dengan layar AMOLED curved, sementara versi Pro pakai layar datar yang lebar 6,67 inci dan refresh rate yang kece badai 120 Hz. Nah, buat kalian yang ngincer performa gahar, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Sementara itu versi Pro mengusung Dimensity 8400. Bicara soal penyimpanan ada dua opsi nih, 256 GB atau 512 GB, dengan RAM 8 GB atau 12 GB. Ponsel ini dibekali kamera belakang triple setup, utama 50 megapiksel yang didukung OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera depannya juga kece, 20 megapiksel buat selfie atau zoom meeting yang tajam. Poco X7 model punya kapasitas 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Sementara versi Pro naik level dengan 6000 mAh plus fast charging 90 watt. Yang kedua belas ada iQOO Neo 10. Layarnya pun memanjakan mata 6,78 inci LTPO AMOLED, resolusi 1,5K, juga refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak sampai 4500 nits. Ideal banget buat gaming maupun nonton film. Ponsel ini hadir dengan tenaga gahar dari chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang jadi andalan di kelas menengah premium. Untuk multitasking dan penyimpanan kalian bisa pilih varian RAM 12 atau 16 GB dengan storage super lega sampai 1 TB pakai teknologi UFS 4.0 atau 4.1. Urusan kamera ponsel ini punya kamera utama 50 megapiksel OIS ditambah ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel buat selfie yang tetap tajam. Baterai juga jadi keunggulan 6100 mAh kapasitasnya, dilengkapi fast charging 120 watt. Yang ke-13 ada Xiaomi 14T series. Xiaomi 14T series ini membawa layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz yang menjamin tampilan super smooth dan tajam. Nggak peduli lu lagi scrolling atau ngegame, layarnya ini pasti nyaman banget di mata. Nah, untuk dapur pacunya Xiaomi 14T series ini dibagi dua versi guys. Versi Pro ditenagai oleh MediaTek Dimensity 9300 Plus, sedangkan versi biasa pakai Dimensity 8300 Ultimate. Kita ngomongin memori dan storage, seri ini tawarkan dua pilihan, yaitu 256 GB atau 512 GB dengan RAM 12 GB. Jadi lo nggak perlu khawatir kehabisan tempat untuk simpen semua data dan aplikasi. Xiaomi 14T series ini punya setup kamera belakang triple yang berkolaborasi dengan Leica. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera kedua juga 50 megapiksel buat telefoto, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera depan 32 megapikselnya juga oke punya untuk semua kebutuhan selfie atau video call lo. Soal baterai, dua versi ini sama-sama bawa 5000 mAh, tapi dengan pengisian yang berbeda. Versi biasa punya fast charging 67 watt, sementara versi Pro naik level dengan 120 watt. Ini kombinasi sempurna antara harga yang terjangkau dan spesifikasi yang mumpuni.
Kalau lo cari HP baru seri ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Yang ke-14 ada Redmi Note 14 Pro 5G. Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz bikin layar responsif dan touch sampling rate-nya 480 Hz. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, ada pilihan RAM 8 atau 12 GB, dan penyimpanan internal 256 atau 512 GB. Kamera utamanya 200 megapiksel OIS, ada juga kamera ultra wide 8 megapiksel buat foto landscape, dan kamera makro 2 megapiksel buat close up. Kamera depannya 20 megapiksel, cocok buat selfie dan video call. Baterai berkapasitas 5110 mAh, pengisian cepat 45 Watt. Yang terakhir ada Samsung A56. Galaxy A56 ini punya layar Super AMOLED yang gede banget, yaitu 6,6 inci. Dan pastinya dengan refresh rate 120 Hz, bikin visualnya smooth banget. Buat lo yang suka main game atau nonton film, pasti puas banget. Dari segi performa Samsung A56 ditenagai prosesor Exynos 1580. Untuk penyimpanan, lo bisa pilih antara memori internal 128 GB atau 256 GB dengan pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Kamera belakangnya juga kece banget, ada triple kamera dengan lensa 50 megapiksel, 12 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel depth atau makro. Sementara kamera depannya 12 megapiksel, walau ada sedikit downgrade untuk selfie, tetap oke kok buat kebutuhan sosial media. Baterainya gede banget 5000 mAh, dan yang paling seru Samsung A56 ini udah upgrade fast charging jadi 45 Watt.